Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa? Sehat semua ya? Ya, kita bersyukur ya, kita tetap bisa beribadah bersama. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Bagi yang mungkin sudah lupa dan belum kenal dengan saya, nama saya Darwin. Saya menggembalakan jemaat di Abba Love Ministries yang ada di Greenfield Maisonet. Ya, saya sudah menikah, anak saya 2, usia 12 tahun dan 7 tahun. Ya, istri tentunya 1 Bapak Ibu ya, nggak boleh lebih ya. Oke, sepanjang bulan September ini, setiap Bapak Ibu, saya diberikan pesan bahwa setiap Bapak Ibu akan mendengarkan arahan firman Tuhan yang lebih banyak diambil dari kitab Pengkhotbah. Ya, hari ini secara khusus sebelum kita melihat judul khotbah yang saya sudah siapkan, saya rindu untuk membaca buat Bapak Ibu satu bagian dari Pengkhotbah supaya kita tahu dasar berpijaknya firman Tuhan yang kita mau belajar bersama hari ini. Saudara, kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Saya rindu bacakan ini terlebih dahulu sebelum kita nanti melihat bersama materi khotbah yang saya sudah siapkan buat Bapak Ibu. Saudara, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 paling sering yang saya paling sering dengar khotbah ini itu disampaikan di ibadah penghiburan. Betul ya Bapak Ibu ya? Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15, kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar atau lupa, saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, tentunya bukan, ini konteksnya bukan yang sekarang saudara ya. Karena penulis ini kan salah satunya adalah Salomo di masa kerajaan. Jadi kalau dia katakan membunuh karena waktu perang. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Iya Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara, dari kitab Pengkhotbah kita bisa melihat bersama bahwa penekanan dari ayat 1 sampai 15 sebenarnya sangat sederhana. Yaitu bicara bahwa di dalam hidup yang kita jalani, yang kurang lebih ya 70 sampai 80 tahun kalau kita bisa mendapatkan bonus ya. Semuanya kata firman Tuhan ada waktunya. Itulah kenapa hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah memaknai musim kehidupan dalam kerajaan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa engkau sudah berada di dalam kerajaan Allah? Angkat tanganmu. Saudara, kerajaan Allah bukan bicara nanti waktu mati masuk surga saudara ya. Tapi kerajaan Allah bicara tentang ketika hidup kita putuskan ya untuk mengikut Kristus. Maka sejak saat itu hidup Bapak Ibu dan Saudara, semua kita yang percaya sudah di bawah pemerintahan Kristus. Kalau kita sudah di bawah pemerintahan Kristus, artinya hidup kita dalam kerajaan Allah. Nah pertanyaannya adalah begini, setiap orang percaya, sekalipun kita sudah mengikut Kristus sedemikian rupa, tidak ada satu orang pun yang hidupnya flat atau begitu saja setiap saat. Sekalipun kita sudah percaya Kristus, kita masih sama sebetulnya dengan orang-orang yang belum percaya bahwa kita tetap diizinkan Tuhan
untuk mengalami pasang surut kehidupan. Untuk mengalami setiap musim kehidupan dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harusnya orang percaya sadari ketika kita diizinkan Tuhan melewati setiap musim kehidupan dalam kehidup kita? Apa yang harusnya kita sadari? Apa yang harusnya kita lakukan? Kalau kita sebagai orang percaya tidak pernah menyadari apa yang harusnya kita sadari dan apa yang seharusnya kita lakukan, maka kita akan jadi orang percaya yang flat saja, yang biasa saja, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Itulah kenapa mungkin saja Bapak Ibu Saudara bisa menemukan hidupmu atau hidup orang tertentu yang engkau kenal, sudah sedemikian lama ikut Tuhan, tapi ya gitu-gitu aja. Nah, itulah kenapa hari ini kita mau lihat bersama, kita perlu memaknai musim kehidupan di dalam kerajaan Allah. Saya ajak kita membacanya bersama-sama di dalam Kejadian 8 ayat 22 terlebih dahulu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi ini masih ada, saudara, tidak akan pernah berhenti pergantian proses tersebut. Menabur, menuai, siang dan malam, panas dan dingin, kemarau dan hujan, itu akan terus terjadi. Kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang lebih literal lagi atau lebih harafiah adalah, selama saudara dan saya masih hidup, maka kita tidak akan pernah berhenti mengalami proses perubahan demi perubahan. Nggak bisa dihindari. Dan perubahan itu kadang-kadang bisa begitu ekstrim, seperti 2,5 tahun belakangan ini. Tiba-tiba semuanya berubah dengan sangat ekstrim. Tadinya beribadah bebas, nggak perlu pakai masker. Ketemu salaman, pelukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi 2,5 tahun ini hidup kita berubah total. Dan Tuhan izinkan itu. Saudara percaya Tuhan izinkan? Betul ya? Kalau Tuhan nggak izinkan nggak bakal terjadi karena Tuhan berdaulat dan berkuasa. Dia maha kuasa, dia mengatasi segala sesuatu. Tapi Tuhan izinkan supaya kita orang percaya bisa memaknai apa maksud Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Nah, itulah kenapa hari ini kita mau lihat bersama-sama. Kita mau belajar dari musim kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Saya ajak kita selanjutnya membaca Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan, nah saya menemukan ini menarik Bapak Ibu. Ia Tuhan ya telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi Kisah Rasul ini dicatat oleh seorang dokter ya di zaman itu yang bernama Lukas. Dan ketika Lukas menulis surat ini, saya percaya dia bukan orang yang sembarangan, dia orang yang sangat teliti dalam menulis suratnya. Dan ketika dia menulis ini, dia menyampaikan kepada kita semua ketika dia mendapatkan ilham dari Tuhan, dia percaya bahwa Tuhanlah yang telah menentukan musim-musim bagi kehidupan setiap kita, manusia. Nah, hari ini kalau kita membaca ayat ini tentu makna ini bisa bermakna secara literal, ya, secara fisik hidup kita sehari-hari bahwa musim yang terjadi hari ini memang di dalam kuasa Tuhan. Tapi bukan hanya musim secara fisik yang kita rasakan, tapi juga musim secara rohani Bapak Ibu. Kita semua Tuhan izinkan melewati musim demi musim dalam kehidupan kita. Nah, saya hari ini rindu mengajak kita untuk melihatnya bersama-sama. Saya mau memberikan contoh yang lebih mudah dimengerti buat Bapak Ibu. Kalau kita melihat musim, memang negara kita Indonesia, negara tropis, ya kita hanya punya 2 musim Bapak Ibu ya, musim panas dan musim hujan. Dan kita tahu juga bahwa belakangan ini musim panas dan musim hujan tidak menentu. Ya, ini baru bulan September tapi udah hujan 3 hari berturut-turut ya. Saya juga bingung, ini kok tahu-tahu udah hujan gitu ya. Mungkin harusnya bulan Oktober atau November baru mulai harusnya. Kita nggak tahu kondisi yang ada, tapi itulah perubahan yang terjadi. Tapi saya mau mengajak kita melihatnya bukan hanya 2 musim, tapi 4 musim yang memang terjadi di dunia ini. Yang terjadi tidak di Indonesia, tapi di negara yang ada di Eropa, mostly, dan juga di Amerika. Saudara, saya rindu mengajak kita melihat ini supaya kita bisa memahami bersama sebenarnya apa yang Tuhan ingin ajar kita. Apa yang Tuhan ingin kita mengerti, apa yang Tuhan ingin kita maknai di dalam setiap musim kehidupan. Yang pertama, tentunya musim ini saya tidak sebut secara berurut, tapi saya menyusunnya seperti ini karena ada maksud yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Yang pertama adalah summer. Ya, kita kenal summer itu musim panas. Kalau buat
Orang-orang di Eropa, saudara, atau bahkan di Amerika, summer itu adalah musim yang mereka nanti-nantikan. Ya, bagi mereka summer itu adalah musim yang begitu menyenangkan, makanya kita mengenal istilah summer holiday buat mereka, summer vacation, atau liburan musim panas buat orang-orang bule biasanya ya. Nah saudara, bagi mereka summer itu begitu excited, karena summer itu masa-masa di mana mereka keluar dari rumah, mereka cari matahari, jemur sampai hitam gitu ya. Kalau orang Indonesia mah udah bosen saudara ya, kita udah nggak perlu matahari maksudnya udah nggak perlu lagi cari matahari selalu ada buat kita. Saudara, summer buat mereka begitu excited. Saya masih ingat perjalanan saya 7 tahun lalu ke Eropa, waktu saya tiba di Jerman, di Frankfurt. Salah satu teman dari teman saya jadi host kami dan dia menemani kami jalan. Saya nggak bisa lupa satu kali ketika kami sedang jalan, kemudian dibilang, kita mau ke area sini, kita naik tram aja gitu ya. Naik tram itu maksudnya kereta yang di atas jalan, bukan kereta api tapi kereta yang di atas jalan yang biasa, yang kecil. Jadi kami naik tram. Yang saya kaget adalah karena waktu itu saya datang bulan Agustus, musim panas. Begitu saya masuk ke dalam tram tersebut, Bapak Ibu, saya nggak menyangka. Yang saya tidak menyangka adalah ternyata di musim panas, Bapak Ibu, mereka dengan sengaja membuat tram itu panas. Jadi tidak ada AC, tidak ada kipas angin khusus di dalamnya, dan memang semua bule santai aja duduk di dalam tanpa pusing. Kita yang begitu masuk ke dalam, saya langsung kaget karena rasanya pengap, panas, dan langsung keringetan pasti. Gitu. Aneh, heran saya gitu. Tapi ternyata waktu saya tanya sama teman saya, dia bilang, oh iya bro, memang biasa. Karena di sini mereka kalau musim panas cari keringat, sengaja cari keringat. Karena sudah lama nggak ngalamin panas yang seperti ini. Karena mereka musim panas pun kadang-kadang kalau di luar masih anginnya lumayan dingin. Nah saudara, kalau kita melihat secara fisik itulah kondisi yang ada. Tapi bagaimana kalau kita makna ini secara rohani? Saudara, musim panas itu kalau kita lihat secara rohani bicara tentang sebuah kondisi, sebuah musim, sebuah masa di mana kita diizinkan Tuhan ada di dalam masa-masa yang begitu bergairah, begitu bersemangat, begitu banyak tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Saudara, musim panas itu seperti sebuah musim di mana Tuhan izinkan kita begitu produktif, mengerjakan banyak hal. Kalau saudara baca Amsal, saudara ingat bahwa dikatakan semut itu mengerjakan, mencari makanan, mengumpulkan makanan pada musim apa? Panas. Karena setelah memasuki musim dingin, dia nggak bisa keluar, dia harus menikmati semua makanan yang dikumpulkan selama musim panas. Saudara, musim panas bagi orang percaya adalah musim yang saya percaya diizinkan Tuhan untuk kita memiliki banyak sekali hal yang harus kita kerjakan. Begitu panas, begitu bergairah. Saudara, baik di dalam pekerjaanmu, bisnismu, saudara merasakan bagaimana Tuhan mempercayakan banyak hal. Ada banyak klien, dalam pekerjaan saudara banyak sekali tanggung jawab yang saudara harus kerjakan. Bahkan mungkin dalam pelayanan. Saudara sedang dalam musim panas, saudara dipercayakan banyak tanggung jawab dalam pelayanan. Saudara melayani, saudara melihat bagaimana ketika saudara melayani orang-orang diberkati. Saudara begitu excited, begitu antusias, begitu bersemangat, penuh dengan kegairahan. Nah makanya saya mau ingatkan saudara hari ini, kalau di dalam pekerjaan saudara, saudara dipercayakan banyak tanggung jawab. Jangan pernah merasa begini, kok saya lagi yang kerjain, kok saya lagi yang harus mengusahakan. Jangan saudara, kenapa? Kalau Tuhan izinkan saudara ada dalam musim panas, itu artinya saudara dipercaya. Kalau saudara hari ini terima banyak tanggung jawab dalam pekerjaanmu, bersyukurlah, karena ini musim panasmu. Nah, yang selalu jadi masalah adalah ketika dalam musim panas, ada hal yang kita tidak sadari. Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita sadari dan lakukan di dalam musim panas. Nanti kita akan lihat bersama ya di bagian yang terakhir. Saya ingin kita melihat dulu bersama-sama musim yang berikutnya, yaitu musim semi, saudara. Musim semi itu kalau di luar kita nggak ngalami musim semi, tapi kalau di luar musim semi itu begitu indah, ya bunga-bunga bermekaran, ya padang berumput hijau, begitu luar biasa, begitu indah, saudara. Itulah musim semi. Kalau kita mau melihat bersama musim semi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu seperti sebuah musim di mana akhirnya selama ini apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita tabur dengan doa, dengan daya kita, bahkan dengan dana kita berikan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya apa yang selama ini kita kerjakan, kita investasikan, membuahkan hasil. Saudara mungkin sedang bisa berada dalam musim semi. Apa yang saudara sudah tabur selama ini, saudara sedang menuai.
Semua hal dalam hidup saudara, saudara merasa, wah begitu indah. Setelah sekian lama saudara mendidik anak saudara, dia akhirnya jadi orang. Ini memang sudah orang ya. Dia akhirnya sukses dalam pekerjaan dia mulai bisnis dan sukses, saudara bersyukur. Akhirnya dia menikah juga setelah saudara didik dia begitu lama, besarkan dia menikah. Dalam takut akan Tuhan, diberkati Tuhan, saudara melihat itu dan bersyukur. Saudara sudah lama invest buat sebuah bisnis, akhirnya saudara menuai. Saudara dapat untung yang lumayan besar, akhirnya saudara bisa jalan-jalan, menikmati hidup. Saudara bisa menuai banyak hal dari hidup saudara. Ini musim di mana saudara begitu bersyukur, karena Tuhan memberkati saudara dengan demikian rupa. Sama saudara, di dalam musim semi dalam hidup kita, ketika Tuhan izinkan kita menuai banyak hal, ada hal yang Tuhan juga ingin kita sadari. Nanti kita lihat di paling terakhir. Tapi saudara, musim bukan hanya dua kan? Tapi ada yang berikutnya, yang ketiga. Yaitu musim gugur saudara. Musim gugur, ya kalau di luar negeri juga sebenarnya musim gugur sekalipun semua daun rontok, tapi indah juga karena warnanya ya seperti yang digambar ini ya. Orange gitu ya, daun-daun kering tapi keren gitu di jalan. Tapi musim gugur yang sebenarnya kalau kita cermati dalam hidup kita secara rohani, nggak mudah. Berapa banyak kita yang selama 2,5 tahun ini mengalami musim gugur? Ada banyak hal yang gugur dalam hidup kita. Mungkin ada saudara yang kehilangan pekerjaan. Atau bahkan mungkin ada saudara yang kehilangan anggota keluarga. Saya baru kembali dari Roma. Sebulan yang lalu Bapak Ibu, kami menghadiri pertemuan hamba Tuhan dari 39 negara, ada 300 hamba Tuhan dari berbagai gereja kumpul bersama. Saudara, hari pertama, sesi pertama yang kami lakukan bersama adalah kami meminta supaya setiap hamba Tuhan yang kehilangan anggota keluarganya maju ke depan untuk kami doakan bersama dan menguatkan mereka bersama-sama. Nggak sedikit saudara hamba Tuhan yang kehilangan anggota keluarga. Banyak. Dan waktu mereka maju, bahkan ada yang mengagetkan kami. Karena ada satu orang hamba Tuhan saudara, kehilangan 5 anggota keluarganya sekaligus. Istrinya, adiknya, kakaknya, dan anaknya. Karena COVID. Saudara, momen itu begitu mengharukan. Kami peluk dia, kami doakan dia. Dan rasanya nggak mudah, sangat nggak mudah. Saya nggak tahu dengan saudara di ruangan ini, atau bahkan yang mungkin ikut secara online. Berapa banyak kita yang mungkin mengalami musim gugur, bahkan dalam konteks kehilangan orang yang kita kasihi. Saudara mungkin kehilangan pekerjaan saudara. Saudara bahkan mungkin kehilangan bisnis saudara. Saudara sudah invest begitu lama, bukannya berhasil, begitu pandemi kolaps dan habis total. Jemaat yang saya pimpin saudara, ketika Delta terjadi 2021 bulan Juli ya, kami mendata dari total 1.950 jemaat yang hadir rutin setiap minggu itu, total yang kena COVID waktu Delta itu 250 orang saudara. Kami bekerja keras sebagai gereja, mengumpulkan semua bahan makanan yang diperlukan, stok vitamin, semua suplemen yang diperlukan, obat bahkan, kami kirim ke semua mereka itu. Kalau sudah tanya, Pak kehilangan anggota jemaat enggak? Kehilangan. Bahkan salah satu pemimpin yang luar biasa, harus pulang ke rumah Bapak. Dan ada salah satu pemimpin yang sudah hampir pulang ke rumah Bapak. 5 hari di ICU. Tapi puji Tuhan dia sehat sekarang. 5 hari di ICU saudara, dia ngalamin penjumpaan dengan Tuhan. Saudara, musim gugur nggak bisa dihindari. Sama seperti kita hidup secara fisik, kalau karena kita di Indonesia kita nggak ngalamin ya. Tapi sama seperti orang-orang Eropa, orang Amerika, mereka nggak bisa menghindari musim gugur. Ditetapkan sama Tuhan akan ada. Demikian juga secara rohani. Kita nggak bisa menghindari musim gugur. Pasti akan ada waktunya. Kita ngalamin kegagalan. Ada hal yang kita sudah bangun begitu rupa, runtuh. Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Tapi pertanyaannya, ketika itu terjadi, apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita sadari? Apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita maknai di dalam musim gugur? Nanti kita lihat ya.
di bagian yang terakhir, karena akan ada ayat yang kita lihat bersama. Dan ada musim yang keempat, saudara, winter, ya, musim dingin, saudara. Saudara, musim dingin juga musim yang gak mudah sebenarnya. Kalau kita lihat foto ini indah sekali, saudara ya. Orang Indonesia kalau ke luar negeri pasti carinya winter. Karena gak pernah ngalamin salju di Indonesia. Cari musim dingin, pengen banget musim dingin. Ya, cari salju kalau bisa setebal mungkin, gitu ya. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa pada kenyataannya, orang yang hidup di daerah yang kebanyakan musim dinginnya, kalau saudara masuk ke daerah Eropa Timur yang ke ujung sana, saudara ya, daerah Norwegia dan seterusnya, atau bahkan sampai ke benua yang dekat kutub, saudara ya, itu hidup sangat tidak enak, saudara. Karena saudara sebenarnya di dalam musim dingin apa yang terjadi? Saya ingat sekali, saya punya cici sepupu yang tinggal di Amerika. Dia pernah cerita satu kali, karena kita sering WA, dia ada di grup keluarga besar gitu ya. Jadi pernah satu kali terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya, waktu musim dingin terjadi, turun salju di bulan Desember, tiba-tiba saja itu turun salju yang paling parah yang mereka pernah alami. Saudara tahu saljunya turun sampai kurang lebih sepinggang di jalan di depan rumah. Jadi mereka punya pagar lumayan besar, begitu mau, karena model pagarnya pintu gede gitu ya, ketutup ya. Jadi begitu mau buka pintu nggak bisa, karena nyangkut sama salju. Jadi harus benar-benar didobrak terus sampai akhirnya baru bisa kebuka. Dan nggak bisa kemana-mana kalau musim dingin, betul ya? Mobil nggak bisa jalan, kecuali harus ada mobil pembersih salju, dibersihin jalannya baru bisa jalan. Itu pemerintah atau orang-orang di kota tersebut kerja keras pasti untuk membereskan jalan. Saudara, musim dingin itu sebetulnya kalau buat liburan sejenak enak gitu. Tapi kalau buat tinggal, wah itu perjuangan. Karena di musim dingin banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka harus stay di dalam rumah, nyalain penghangat. Makanya firman Tuhan bilang kan, semut ngumpulin makanan di musim panas, di musim dingin nggak bisa apa-apa. Bagaimana dengan kita secara rohani? Apa yang bisa kita lihat bersama di dalam musim dingin kehidupan ini? Saudara, ada masa di dalam hidup kita yang Tuhan bisa izinkan kita, sekalipun ada banyak ide, ada banyak pemikiran, ada banyak hal yang pengen kita kerjakan, tapi Tuhan izinkan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Semua kita akan ngalamin masa-masa itu. Sekalipun saudara begitu excited pengen lakukan sesuatu, tapi Tuhan izinkan saudara ada di sebuah titik tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak tahu kondisinya apa. Bisa jadi saudara punya banyak ide, tapi saudara secara fisik nggak mampu karena saudara punya kendala kesehatan misalnya. Atau saudara punya banyak ide, tapi saudara nggak punya resources, nggak punya sumber daya yang cukup untuk lakukan itu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kami pun sebagai hamba Tuhan diizinkan Tuhan di dalam satu masa merasa tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun ada banyak pemikiran yang pengen dilakukan. Contohnya saudara, saya pernah di dalam masa-masa ketika pandemi sudah mulai reda saudara ya, ada banyak hal yang saya rindu gereja bisa lakukan. Tapi kenyataannya apa saudara? Jemaat belum kembali ibadah onsite. Pekerja belum sepenuhnya kembali ke gereja. Itulah kenapa saya ambil waktu hari ini untuk bicara ini buat saudara juga. Kita perlu untuk ibadah onsite dengan lebih sungguh-sungguh. Loh, kenapa harus onsite Pak kalau bisa online? Betul, memang ibadah juga bisa online karena Tuhan tidak dibatasi sama ruang dan waktu. Setuju saya. Tapi saudara dan saya dibatasi sama ruang dan waktu. Maksudnya apa Pak? Sederhana saudara, kalau kita tidak bertemu secara fisik, kita hanya mengandalkan secara dunia maya untuk ketemu, kita nggak akan pernah bisa bersentuhan dengan dalam. Kita nggak akan pernah bisa mempraktekkan kasih dengan lebih dalam. Kita nggak punya pilihan, harus dihadapi udah kondisi yang ada. Makanya hari ini kalau masih ada Bapak Ibu yang ibadah secara online, saya mendorong Bapak Ibu, ayo ibadah onsite kembali. Dan para pekerja, saudara, survei hampir di seluruh dunia, waktu kami kumpul 39 negara, 300 hamba Tuhan dari berbagai gereja itu saudara, dan hampir seluruh Indonesia juga disurvei saudara. Rata-rata hampir semua gereja mengalami penurunan yang signifikan. Kurang lebih 20-30% jemaat pasti udah nggak ada. Kenapa? Karena mereka berpikir sudahlah saya di rumah aja. Hanya sebagian kecil sekali yang memang masih menjaga. Maksudnya apa? Takut tertular dan lain-lain. Tapi sebagian besar yang tidak hadir onsite di gereja, sebenarnya karena apa? Karena sudah terlalu nyaman. Nggak perlu mandi, bisa ibadah. Nggak perlu sikat gigi bahkan, baru ya kalau ibadah jam 8, bangunnya jam 8 kurang 5 nggak apa-apa gitu. Tinggal nyalain handphone, dianggap sudah ibadah. Nah, kenapa bisa begitu saudara? Karena banyak orang cara berpikirnya salah sebenarnya tentang ibadah.
Karena menjadikan ibadah itu hanya syarat orang Kristen. Jadi kalau sudah ibadah online, afdol. Padahal bukan itu saudara. Kalau saudara datang ke tempat ini, inilah momen di mana saudara bersekutu. Bersama-sama datang kepada Tuhan. Nah saudara, kami para hamba Tuhan juga ngalamin masa-masa musim dingin juga. Merasa ingin berbuat sesuatu, ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu sebagai gereja, sebagai rumah Tuhan, tapi tidak berdaya. Karena memang Tuhan izinkan kami ada di masa musim dingin. Nggak punya resources yang cukup, pengen melakukan sesuatu tapi terbatas. Saudara, dalam hidup kita, semua kita Tuhan izinkan bisa ngalamin ini. Tuhan izinkan kita bisa ngalamin musim-musim yang kita juga bingung kadang-kadang. Tuhan kenapa ya aku sudah memikirkan sungguh-sungguh tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Atau ada di antara saudara seperti tadi saya cerita, musim panas, wah bergairah. Tapi ada juga yang ngalamin, wah menuai begitu luar biasa. Ada juga yang ngalamin keguguran dalam berbagai sisi. Ada yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan izinkan itu? Apa yang Tuhan mau kita maknai bersama? Nah ini masuk ke ayatnya, mari lihat bersama. Kisah Rasul di pasal yang sama, ayat selanjutnya. Jadi ini saudara adalah lanjutan dari ayat 26. Ayat 26 tadi kan tulisannya kan, ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Koma, nah baru. Baca bersama, 1, 2, 3. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan menentukan musim-musim dan batas-batas kediaman kita, ada alasannya. Supaya, jadi artinya ada sebabnya. Tuhan menentukan itu supaya, kalau Tuhan izinkan saudara di dalam musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi, ada maksud Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita semua ya, yang sudah mengalami musim-musim itu mencari Tuhan. Dan, nah saya itu Bapak Ibu tertarik dengan kata-kata ini, mudah-mudahan. Saudara bingung gak sih kenapa ada kata mudah-mudahan di dalam ayat ini? Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menemukan dia, mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Saya waktu baca ini pertama kali Bapak Ibu, saya berpikir, kenapa Lukas tambahin kata mudah-mudahan? Saya kasih contohnya buat Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba satu hari rekan saudara kehilangan kunci mobil. Ya, datang ke gereja, waktu mau pulang di depan sana, kunci mobilnya mana? Nggak ada, dicari ke gereja, nggak ada gitu. Terus saudara pasti ngomong sama dia kan, ya udah bro, kita cari. Terus kita bisa ngomong gini kalimatnya, mudah-mudahan ketemu. Ada orang sih dengan yakin belum tentu iman saudara, jangan pakai ini ngomong dengan iman, ini juga salah ya. Pasti ketemu, saya beriman. Saudara, iman itu kepada Tuhan, bukan iman kepada kunci ketemu ya saudara ya. Ya, mudah-mudahan ketemu. Kenapa saudara pakai kata mudah-mudahan ketemu? Kenapa saudara? Kalau saudara nyari sesuatu yang hilang, kenapa saudara pakai kata mudah-mudahan ketemu? Karena ada dua alasan saudara. Yang pertama, karena kuncinya bisa jadi hilang atau jatuh di tempat yang sangat sulit ditemukan. Ya, kita nggak pernah tahu soalnya. Jangan-jangan sulit sekali ditemukan, jadi mudah-mudahan ketemu. Tapi saudara ada faktor yang kedua loh. Faktor kedua adalah saudara bisa pakai kata mudah-mudahan ketemu karena yang kedua, karena bisa jadi orang yang nyari nggak sungguh-sungguh nyari. Kuncinya hilang, udahlah ambil kunci cadangan aja di rumah. Maka saudara bilang mudah-mudahan ketemu karena belum tentu orang yang nyari benar-benar nyari. Nah, saudara waktu Lukas pakai ayat ini dengan kata mudah-mudahan, kalau kita lihat bersama, dia jelaskan begini, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Tapi Lukas menegaskan di bagian akhir, dia berkata begini, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Kalau dilihat dari dua faktor tadi saudara, yang pertama bahwa kuncinya sulit untuk ditemukan karena tempat jatuhnya sulit untuk ditemukan. Dan yang kedua, mudah-mudahan berarti bisa saja orangnya nggak sungguh-sungguh nyari,
kalau dalam konteks ayat ini, dengan penjelasan Lukas bahwa walaupun Tuhan tidak jauh dari kita masing-masing, artinya apa saudara? Lukas menulis kata mudah-mudahan karena dia menemukan bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus pun, kadang-kadang kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Itulah kenapa mudah-mudahan menjamah dan menemukan Tuhan. Saudara, sebenarnya ayat ini adalah peringatan buat kita semua, peringatan buat orang-orang percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai musim, seharusnya kita sadar bahwa Tuhan rindu di dalam musim apapun kita mencari Tuhan. Dan mencarinya harus dengan kesungguhan hati. Karena sebenarnya kalau saudara mencari Tuhan dengan kesungguhan hati, pasti saudara menemukan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah jauh dari kita masing-masing. Tapi kenapa banyak orang tidak menemukan Tuhan? Karena sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang yang sedang berada di dalam musim panas, di dalam semua kesibukan pekerjaan, aktivitas yang ada, bahkan juga pelayanan saudara. Saudara, orang pelayanan begitu rajin, belum tentu loh tiap harinya dia bersekutu dengan Tuhan. Dia sibuk dengan aktivitasnya, tapi jangan-jangan dia gak benar-benar cari Tuhan. Nah, ini berbahaya saudara. Tuhan mau supaya di dalam musim panasmu, di dalam momen di mana engkau begitu sibuk, justru di momen-momen seperti itu engkau butuh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat teleponan dengan salah satu orang yang saya bina di gereja. Salah satu pemimpin di bidang pelayanan di gereja kami saudara. Dia bukan full time, tapi dia bekerja sebagai seorang manajer di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Posisinya begitu luar biasa dan sangat penting di tempat itu karena dia sangat dibutuhkan. Saudara, satu kali kami mau meeting. Begitu mau buat janji meeting, dia post Google Calendar agenda hidup dia setiap hari. Dan kami semua kaget karena Google Calendarnya isinya dari jam 8 pagi sampai hampir jam 10 malam itu semuanya meeting saudara. Itu dari Senin sampai Jumat, kadang-kadang ada Sabtu. Mengerikan sekali. Saya telepon dia, saya bilang, "Wah, kamu jadwalnya padat sekali," saya bilang. Terus dia bilang, "Iya kok. Makanya nih, untuk bisa meeting dan lain-lain sulit kok. Aku minta waktu ya," dibilang. "Tunggu sampai project di tempat aku kerja ini selesai, project yang besar ini, karena mereka sedang perpindahan sistem dan lain-lain. Jadi harus mau nggak mau harus dikerjakan." Terus dia bilang gini sama saya, "Itulah kok kenapa," dan dia tinggalnya di BSD saudara, kantornya di Jakarta Barat. Dia bilang gini sama saya, "Itulah kenapa kok setiap pagi, setiap malam gue selalu mengusahakan tidur secepat mungkin, dan setiap pagi bangun secepat mungkin. Bukan supaya bisa kerja, tapi yang bangun pagi itu tujuannya, dia berusaha bangun pagi, tujuannya supaya gini, supaya paling tidak, gue tuh bisa baca Alkitab dulu, tenangin hati, doa, baru gue berangkat kerja." Wah, saya waktu dengar itu seperti ada air dingin mengalir di hati saya. Saya bersyukur saudara. Karena dia sadar bahwa di dalam semua kesibukan dia, di dalam semua hal yang dikerjakan yang begitu banyak, dia tahu bahwa Tuhan tetap yang utama. Dan lebih dari semua itu adalah begini, karena dia tahu bahwa Tuhan mau dia senantiasa sadar bahwa dia perlu Tuhan di dalam momen-momen justru yang sangat sibuk itu. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini yang sedang dalam musim panas? Tuhan percayakan banyak tanggung jawab. Bersyukurlah. Tapi di satu sisi yang lain percayalah bahwa gini, Tuhan mau supaya saudara tidak melupakan dia. Ambil waktumu saudara untuk baca firman, untuk berdoa. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan. Kalau saudara menganggap remeh firman Tuhan, itu artinya saudara menganggap remeh Tuhan. Karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Jadi kalau hari ini kita hidup sebagai orang percaya, di dalam semua kesibukanmu, ambil waktu untuk berdoa, baca firman, bersekutu dengan dia. Karena dia gak jauh dari saudara, dia ada dalam hidup saudara. Jadi gak ada lagi kata mudah-mudahan, tapi saudara pasti ketemu Tuhan. Karena saudara bersungguh hati. Saudara, ada juga orang di dalam musim semi, sedang menuai banyak hal. Wah, liburan ke luar negeri, having fun, menuai banyak hal. Kadang-kadang juga di masa-masa ini berbahaya juga. Kenapa saudara? Ini masa-masa nyaman kan? Kalau kita baca di dalam kejadian Raja Daud kita tahu. Ya, Daud karena nyaman saudara, udah berhenti perang. Duduk santai di atas soto
kerajaannya, di istananya, jatuh dalam dosa. Karena justru di momen-momen begitu nyaman lah, kita bisa tergoda dengan keinginan daging kita. Saudara, saya menemukan loh, bahkan ada orang-orang percaya di dalam gereja, justru di saat-saat dia menuai banyak hal, di situ dia jatuh. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita, kalau di masa-masa kita sedang dalam musim semi, musim yang bermekaran, semua yang kita kerjakan berhasil, justru di momen-momen itu kita mesti sering datang sama Tuhan. Ngapain datang sama Tuhan, saudara? Bersyukur. Saudara perlu sering ajak anggota keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, yuk kita bersyukur. Pergi liburan, bersyukur. Mulailah dengan doa, bersyukur saudara. Saya diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kadang-kadang bisa pergi liburan dengan istri, dengan anak-anak. Dan saya sengaja pakai itu saudara, untuk saya bersyukur. Bahkan setiap tahun kami sudah berkomitmen, bukan hanya kami pergi berlibur, tapi saya sengaja setiap tahun, awal tahun Januari, sudah 2 tahun lamanya saya lakukan, saya bawa anak-anak saya ke ladang misi, di mana gereja kita mengadopsi satu kota, satu daerah yang kecil, desa gitu ya saudara ya. Saya sengaja liburan ke sana sekaligus ajak anak-anak saya untuk ketemu dengan orang-orang kampung. Main dengan mereka, biar dia tahu apa yang selama ini orang tuanya juga tabur kalau kita pergi ke ladang misi. Pertama-tama mereka kagok, karena mereka nggak biasa saudara. Tapi setelah kita bawa dengan lebih sering, mereka jadi ngerti, oh ini loh. Nah, itu cara kami untuk membawa mereka melihat, dan supaya mereka bersyukur. Kalau Tuhan berkati kita, cukupkan kita, masih banyak orang-orang yang membutuhkan, dan kita perlu bersyukur bahwa Tuhan berkati kita untuk kita bisa memberkati mereka. Itulah momen-momen penting dalam hidup kita. Kalau saudara Tuhan izinkan diberkati dalam banyak hal, jangan lupa, cari Tuhan. Bersyukurlah. Dan apa saudara? Tuhan pasti menggerakkan hati saudara untuk saudara menabur buat orang lain. Itulah musim semi yang Tuhan izinkan. Kalau saudara Tuhan izinkan ada di dalam musim gugur, biasanya kalau musim gugur nggak sulit untuk kasih tahu supaya orang cari Tuhan, betul ya? Kalau sedang ngalamin kehilangan, kegagalan, pasti saudara gampang cari Tuhan. Tapi ini penting, saudara perlu ingat. Kalau saudara sedang dalam kegagalan, jangan cari Tuhan hanya demi supaya kegagalan saudara berubah jadi keberhasilan. Karena Tuhan nggak mau saudara cari Tuhan hanya butuh jawaban untuk sekedar masalah hidup saudara. Sama saudara, kalau kita punya anak, usia anak saya yang pertama usia 12 tahun dan 7. 12 tahun sudah bisa, nalarnya udah hebat, udah bisa berkomunikasi dengan seperti dewasa dengan dewasa saudara. Saya nggak suka kalau anak saya datang sama saya hanya kalau ada perlunya. Betul ya bapak-bapak? Betul ya? Mana ada bapak-bapak yang pengen anaknya datang cuma karena pengen minta uang, cuma karena lagi ada masalah. Nggak mau kita. Kita pengen anak kita datang karena dia rindu untuk komunikasi, bersentuhan, ngobrol, cerita dengan kita, betul ya? Makanya bapak-bapak kalau rindu anaknya begitu, jangan terlalu sibuk juga. Kita mesti beri waktu buat mereka. Loh sama saudara, Tuhan rindu waktu kita ngalamin semua kegagalan dan masalah. Kita datang bukan karena masalahnya, tapi karena kita sadar bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan izinkan itu supaya kita belajar sesuatu. Kita bersyukur juga, sekalipun dalam kondisi yang paling sulit. Dan yang terakhir saudara, ketika saudara diizinkan Tuhan dalam musim dingin, buat saya ini selalu musim yang terbaik untuk saudara menemukan Tuhan. Kalau saudara Tuhan izinkan tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan itu mau. Dan jangan-jangan mirip seperti saya, Tuhan mengingatkan saudara bahwa begini, saudara selama ini sudah terlalu merasa saudara bisa sendiri. Makanya saudara perlu diizinkan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya saudara sadar bahwa semua hidup saudara, karunia, talenta, kemampuan, kekayaan, semua yang saudara punya itu dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu gak bisa berbuat apa-apa, Tuhan akan bikin kamu gak bisa berbuat apa-apa. Supaya kita sadar bahwa semua ini dari Tuhan. Supaya kita sadar bahwa semuanya juga oleh Tuhan. Dan supaya kita sadar bahwa semuanya dalam hidup kita untuk Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan saudara tidak bisa berbuat apa-apa, saya berdoa supaya saudara bisa mengalahkan kesombongan, ya pride saudara, egoisme saudara tinggalkan itu. Saya ngomong ini bukan karena saya berbicara bahwa saudara pasti begitu, tapi saya sendiri ngalamin dalam kehidupan saya. Tuhan izinkan saya tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena saya mengembalakan jemaat di usia saya yang masih sangat muda. Dan saya punya banyak energi untuk melakukan segala sesuatu. Saya pikir saya bisa lakukan ini, itu, ini, itu. Tapi Tuhan ingatkan saya bahwa Darwin, bukan karena kekuatan dan kepintaran kamu, tapi karena aku di dalam hidup kamu. Kalau aku bilang kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Lagu tadi kan, kalau Tuhan buka pintu, nggak ada yang bisa nutup, saudara. Tapi kalau Tuhan tutup pintu, saudara, jangan coba-coba buka. Saudara kecewa nanti. Saudara nanti merasa, kok begini? Saudara akan pasti kelelahan, karena saudara berusaha dobrak pintu yang Tuhan sengaja tutup. Supaya saudara sadar dulu, siapa yang sebenarnya berkuasa. Jadi kalau hari ini, Tuhan ajar kita untuk kita memaknai musim kehidupan di dalam kerajaan Allah. Saya berdoa saudara, supaya saudara bisa memahami ini. Dan saya percaya, kalau saudara dengan bersungguh hati, di dalam musim apapun mencari Tuhan, saudara pasti akan menjamah dan menemukan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama.